Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hadona Fatia Rahma dari kelas 23C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori sosiologi sastra. Nah, di kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membahas tentang teori intertekstual. Apa sih yang dimaksud dengan teori intertekstual ini? Mari kita simak video ini sampai habis. Intertekstual adalah keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya permasalahan dan perbedaan yang terlibat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Intertekstual ini merupakan sebuah hubungan yang terdapat dalam teks karangan, di mana teks tersebut merupakan hasil transformasi dari teks karangan sebelumnya yang dijadikan referensi. Tujuan dari adanya kajian intertekstual ini adalah membandingkan aspek-aspek tertentu dalam karya sastra yang muncul sebelumnya pada karya sastra setelahnya. Menurut Umar Junus, intertekstual bukanlah sekedar fenomena yang berkaitan dengan pengidentifikasian kehadiran teks pada teks lain, melainkan juga berkaitan dengan masalah interpretasi. Menurut Kuller, terdapat konsep pemahaman intertekstual berkaitan dengan aplikasi dari proses pembacaan. Konsep-konsep tersebut antara lain prinsip penemuan kembali, prinsip untuk membuat yang semula asing menjadi biasa, prinsip penyesuaian, dan prinsip integrasi dari suatu teks dengan teks tersebut atau teks yang lain. Selanjutnya, saya akan membandingkan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan Sepatu Dahlan karya Krishna Pabicara dengan menggunakan teori intertekstual. Kedua novel ini memiliki persamaan tema, yaitu novel Sang Pemimpi berkisah tentang 3 sahabat yang bercita-cita untuk kuliah di Perancis. Sedangkan novel Sepatu Dahlan sendiri berkisah mengenai cita-cita seorang anak miskin untuk memiliki sepatu dan sepeda. Yang pertama yaitu analisis tema. Pada kedua kutipan tersebut, menunjukkan hal yang sama, yaitu dukungan yang diberikan dan perjuangan yang dilakukan untuk menggambarkan betapa pentingnya pendidikan bagi keluarga mereka. Yang kedua yaitu analisis tokoh dan penokohan. Pada kedua kutipan dalam novel tersebut, diperlihatkan tokoh ayah yang memiliki kesamaan, yaitu pendiam, tegas, disiplin, dan sangat penyayang. Yang ketiga yaitu analisis alur cerita. Novel Sang Pemimpi memiliki alur cerita maju mundur. Di dalam kutipan tersebut memiliki latar suasana tokoh sedang merasa takut dan tegang. Terlihat pada kutipan tersebut, hal itu dialami tokoh di awal cerita. Pada saat mengalami hal itulah, tokoh mengenang kembali masa kecilnya bersama sahabatnya. Sedangkan novel Sepatu Dahlan memiliki alur maju. Dalam teks tersebut, tokoh merasakan ketakutan karena tidak berani membantah perintah ayahnya untuk masuk sekolah pesantren, dan kisahnya berawal dari pesantren tersebut hingga akhir cerita. Kemudian yang terakhir yaitu analisis latar dari kedua novel tersebut. Kedua kutipan tersebut menunjukkan bahwa keduanya berlatarkan tempat yang berbeda. Meski tidak menunjukkan tempat yang sama, namun keduanya sama-sama menggambarkan keadaan latar tempatnya dengan cara yang sama, yaitu dengan mendeskripsikan kedua latar tempat tersebut. Perbedaan latar sosial pada novel Sang Pemimpi, penulis menyebutkan tanah anak-anak Melayu, yaitu Belitong dan Magai. Sedangkan dalam novel Sepatu Dahlan, penulis menyebut tanah Magetan, Kebon Dalam. Kedua kutipan dalam novel tersebut juga memiliki persamaan dalam latar sosialnya, di mana kedua masyarakat di dalam cerita mengalami kemiskinan di tanahnya sendiri.
Baiklah, sekian penjelasan saya tentang teori intertekstual ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!